Apakah Paulus mengubah ajaran Yesus Kristus dari utusan Allah menjadi Tuhan? Sangat disayangkan tafsiran umat Muslim yang berpendapat demikian. Karena kenyataannya ajaran Paulus tidak bertentangan dengan ajaran para rasul yang lainnya, terutama dalam Injil Sinoptik yaitu Injil Lukas, Injil Markus dan Injil Matius. Yang kesemuanya menyatakan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Jikalau ajaran Paulus berbeda dengan ajaran Tuhan Yesus pada masanya, pastilah para rasul akan mengoreksi ajaran tersebut atau dibuat suatu konsili. Seperti yang terjadi pada konsili pertama di Yerusalem, di mana sebagian orang Yahudi yang mengikuti ajaran Yesus Kristus menginginkan, setiap yang ingin menjadi pengikut Kristus harus menjalani hukum Taurat dulu. Dan surat-surat yang ditulis Rasul Paulus dipakai sebagai pengantar ibadah. Di awal gereja mula-mula, karena firman yang benar-benar diilhami oleh Roh Kudus, harus disetujui dan diakui oleh 5 patriarkat, yaitu Patriark Roma, Yerusalem, Antioquia, Alexandria dan Konstantinopel, sebagai amanat apostolik yang telah diajarkan para rasul. Kejanggalan pemutarbalikan fakta dari pembelokan ajaran para rasul sudah terjadi sejak abad mula-mula sampai sekarang, jadi jangan heran, serangan-serangan ajaran yang ingin merusak ajaran kekristenan yang murni masih terjadi sampai sekarang, salah satunya dengan memfitnah bahwa ajaran Rasul Paulus membelokkan bahwa Yesus Kristus yang adalah utusan dijadikan Tuhan. Rasul Yohanes, seorang teolog monoteisme orisinil pun tidak bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus. Inilah fitnahan yang saya tayangkan kenapa Rasul Paulus dituduh mengubah ajaran Yesus Kristus dari utusan menjadi Tuhan. Coba kita simak. Jika kita melihat pada hari ini, tokoh yang paling berperan dalam agama Nasrani sejak semula perkembangannya yang ajarannya telah jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam adalah Paulus. Bahkan apa yang dinamakan agama Masehi atau Nasrani akan lebih tepat jika dinamakan Paulisme atau agama Paulus. Paulus telah melakukan perannya dengan baik dalam agama ini, sehingga bisa memasukkan semua ajarannya yang bersumber dari surat-suratnya ke dalam bagian dari fatwa dalam ajaran agama Nasrani. Dan sekarang semuanya terwujud. Semua doktrin-doktrin yang dipakai oleh agama Nasrani telah menggunakan doktrin dari Paulus. Seperti apakah doktrin dari Paulus itu? Dan siapakah Paulus? Paulus merupakan tokoh penting dalam agama Masehi di samping Yesus Kristus. Karena sepeninggal Yesus, Pauluslah yang sangat berperan dalam membentuk ajaran agama Masehi. Padahal ajaran Paulus itu banyak sekali yang menyimpang dari ajaran asli yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Nama Paulus adalah Saul atau Saulus. Dia lahir di sebuah negeri yang bernama Tarsus di wilayah Kilikia di Asia Kecil. Paulus lahir kira-kira 2 tahun sebelum Masehi, karena Nabi Isa lahir tahun ke-6 sebelum Masehi. Maka Paulus kira-kira 8 tahun lebih muda daripada Nabi Isa alaihissalam. Ayahnya berasal dari suku Benyamin, dan Paulus berarti keturunan Yahudi. Pada masa Paulus, kota Tarsus ini merupakan kota dagang yang penting dan ramai menjadi kota perlintasan dari timur ke Eropa. Pada masa itu, di kota Tarsus terdapat sebuah perguruan Yunani, sejumlah candi dewa-dewa, gedung komedi, dan tempat-tempat hiburan lainnya yang sangat disukai oleh orang-orang Yunani. Oleh ayahnya, Saulus dimasukkan ke sekolah sinagog, dan di sanalah dia mempelajari sejarah bangsanya. Dalam kisah Rasul-Rasul dijelaskan bahwa Paulus setelah menginjak dewasa dikirim oleh ayahnya untuk belajar kepada seorang rabi di Yerusalem untuk belajar agama Yahudi. Sejak muda, dia memang sudah tertarik pada kebudayaan Yunani atau Helenisme, terutama pada pelajaran filsafatnya. Dengan begitu, terbentuklah di dalam dirinya ada 2 pengaruh. Pertama, pengaruh dari hukum Taurat yang kuat dari keluarganya, dan yang kedua, pengaruh dari kebudayaan Yunani. Yang pertama, Rasul Paulus memasukkan ajaran Kristen dengan filsafat Helenistik atau filsafat Yunani. Rasul Paulus adalah orang Farisi yang sangat taat, bahkan melebihi orang Farisi lainnya.
Dan orang Farisi sangat menentang ajaran Helenistik di mana pada waktu pemberontakan Makabe tahun 2 sebelum Masehi mengembalikan ajaran kemurnian Taurat Musa dari pengaruh Helenistik. Karena Farisi sendiri berarti yang terpisah. Sehingga tujuan sekte ini adalah memisahkan diri dari pengajaran bangsa bukan Yahudi yang mereka anggap mencemari idealisme tradisi Yahudi. Bagaimana mungkin? Paulus mencampurkan ajaran filsafat Yunani yang mengandung unsur pagan dengan ajaran monoteisme Yahudi. Kisah Rasul 21 ayat 39. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel, dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Karena itu jangan membelokkan tafsiran. Fitnah namanya itu. Yang padahal mereka pernah bersama-sama pergi melakukan perjalanan bersama untuk berdakwah dan menyampaikan ajaran-ajaran Yesus kepada orang-orang. Namun di tengah perjalanan mereka, Barnabas meninggalkan Paulus. Barnabas memutuskan untuk berpisah dengan Paulus karena terjadi perbedaan keyakinan di antara keduanya. Barnabas menganggap bahwa Paulus telah melenceng jauh dari ketentuan-ketentuan Yesus. Dan akhirnya, karena mendapatkan banyak tantangan dari para murid-murid Yesus, Paulus akhirnya berdakwah di lingkungan orang asing, dan ini berlangsung pada tahun 60 Masehi. Yang kedua, Rasul Barnabas berpisah dengan Rasul Paulus dalam pelayanannya karena ajaran yang disampaikan Rasul Paulus berbeda dari para rasul. Coba diberikan ayatnya dan tunjukkan di pasal berapa dan ayat berapa Rasul Barnabas menentang ajaran Paulus yang menyimpang. Keberpisahan dalam pelayanan Rasul Barnabas dengan Paulus, bukan dalam pengajaran, dikarenakan ketika hendak melakukan perjalanan untuk mengabarkan Injil kedua kalinya. Rasul Paulus menolak membawa Markus karena meninggalkan mereka di Pamfilia. Kisah Para Rasul, 12 ayat 25, Barnabas dan Saulus kembali ke Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus, 13 ayat 3, lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Kisah Para Rasul 15 ayat 37-39. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata, bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia, dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajarkan ajaran yang berbeda dengan Yesus Kristus. Yang akan kita bahas satu persatu dengan 7 doktrin. Ajaran Rasul Paulus tidak terpisah dengan sendirinya dengan ajaran rasul-rasul lain. Kitab suci Kristen adalah kitab yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan satu sama lainnya. Saya akan menjawab 7 doktrin dengan memakai kitab suci Perjanjian Baru, yang bukan dari tulisan Rasul Paulus. Agar mereka mengerti bahwa ajaran para rasul berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Mari kita bahas. Pokok keyakinan dalam ajaran Paulus tersebut tersimpul dalam 7 doktrin dan termuat di dalam himpunan surat-surat Paulus atau Paul's Epistle. Nomor 1, dosa warisan atau inherit sin. Karena nenek moyang manusia yaitu Adam dan Hawa telah berbuat dosa di sorga, maka turunannya mewarisi maut, yang sedianya akan tetap hidup kekal di dalam sorga. Dosa warisan dari Adam dan Hawa, intinya manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dan memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa. Adakah nabi yang tidak memiliki dosa? 1 Yohanes 1 ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Kedua, anak Allah atau Son of God. Bahwa Allah Bapa di sorga itu mempunyai anak sulung yang terdahulu dari segala zaman, dan segalanya diciptakan melaluinya. Allah Bapa tidak memiliki anak sulung sebelum dunia diciptakan. Yang ada adalah firman, melalui firman,
Allah menciptakan segala sesuatu. Istilah Son of God adalah Tuhan Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Ibrani 1 ayat 3a, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ketiga, adanya inkarnasi, yang artinya anak sulung Allah yang terdahulu dari segala zaman itu telah menjelmakan dirinya di muka bumi melalui benih Daud, yaitu Yesus Kristus. Inkarnasi itu, firman yang menjadi manusia. Bukan anak sulung dari segala zaman yang menjadi manusia. Ideologinya, mirip saksi Yehova yang ujung-ujungnya anak sulung dari segala zaman itu, diciptakan. Firman itu menjadi manusia dengan perantaraan Bunda Maria, dari keturunan Daud. Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. 4. Penyalipan atau crucifixion, bahwa anak sulung Allah yang menjelma di muka bumi melalui benih Daud itu telah menyerahkan dirinya untuk disalib. Yesus Kristus disalib adalah nubuatan dari Nabi Yesaya, pasal 53 ayat 1-6. Di dalam perjanjian baru tergenapi, dengan penyaliban Yesus sebagai korban anak domba Allah untuk menebus dosa manusia. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian nomor 5, penebusan atau redemption. Nabi Isa, anak sulung Allah yang mati di atas tiang salib itu untuk menebus maut yang diwarisi manusia semenjak Adam. Dan setiap orang mestilah beriman dengan penyalipan dan penebusan itu, supaya mendapat semangat dan supaya mendapat hidup kekal abadi. Tafsiran ayat ini bukan tulisan surat Paulus, tetapi dari surat Yohanes. Makanya jangan asal tafsir, ujung-ujungnya berbohong dan fitnah nantinya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 6. Kebangkitan atau resurrection, bahwa anak sulung Allah yang telah disalibkan dan dikuburkan itu sudah bangkit kembali setelah 3 hari di dalam kuburnya. Kebangkitan Yesus Kristus pada hari yang ketiga adalah bukti dari kealahan Yesus Kristus yang diimani oleh orang Kristen, bukan hanya ada pada surat Paulus saja, tetapi di seluruh tulisan para rasul. Markus 10 ayat 34. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, sisesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Nomor 7, yang terakhir adalah naik ke langit dengan bersemayam di sebelah kanan Allah Bapa, bahwa anak sulung Allah yang telah bangkit dari kuburnya itu sudah mi'raj, kembali kepada sisi Allah Bapa di langit. Tuhan Yesus naik ke sorga duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini adalah nubuat Daniel 13 ayat 7, setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karya keselamatan dan mengalahkan kuasa maut. Dan diberikan segala kuasa oleh Bapa yang adalah gambarannya. 1 Petrus 3 ayat 22, yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Selanjutnya, 7 pokok akidah yang diajarkan Paulus dalam lingkungan jemaat-jemaat asing itu ditutup oleh doktrin rahasia ilahi atau divine mysteries, bahwa sekaliannya itu adalah rahasia ilahi yang tidak bisa diselidiki dan ditilik oleh akal, akan tetapi cuma harus diimani dan dipercaya dan diyakini sepenuh hati. Maksudnya bukan rahasia ilahi, melainkan kasih karunia Allah yang diberikan cuma-cuma kepada orang yang beriman kepadanya, atas pengorbanan putranya di kayu salib. Dan bukan hanya percaya buta saja, tanpa harus mengetahui sejarah, bukti dan saksi-saksi dari kebenaran iman kita. Jangan maling teriak maling. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.